Halo semuanya, kembali lagi di materi USIPS part sosiologi yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Apa sih dari pengertian globalisasi? Di mana menurut Waters dan Kamanto Sunarto, globalisasi adalah proses sosial yang di dalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Di mana globalisasi itu menjadikan seluruh bangsa dan negara ingin mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Ada bentuk-bentuk dari globalisasi. Pertama, di bidang budaya, di mana di sini terjadi pergeseran budaya lokal ya, di mana mungkin tadi tradisinya itu mencium tangan yang lebih tua menjadi kata-kata diganti dengan mengucapkan kata-kata sapaan seperti hi, hello gitu ya. Di mana di sini menggabungkan kebudayaan lokal dengan budaya global atau disebut lokalisasi. Lalu ada di bidang komunikasi, di mana perkembangan iptek menyebabkan teknologi ini menjadi salah satu penunjang dalam hal komunikasi. Di mana kita sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh ya, bisa melewat sosial media. Lalu di bidang ekonomi, di mana aktivitas perdagangan ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka, di mana adanya perdagangan bebas atau free trade. Perdagangannya jadi semakin luas dan menghilangkan batas-batasan atau hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Ada ciri-ciri terjadinya globalisasi ekonomi. Pertama, beroperasi satu perusahaan lebih dari satu negara. Misalkan contohnya kayak Google, kayak Meta, ya. Itu salah satu hal contohnya. Lalu ada perubahan yang mencari keuntungan semaksimal mungkin dan mencari lokasi produksi yang paling efisien dan murah. Lalu jangkauan geografi yang membuat perusahaan cepat membedakan sumber dan operasi seluruh dunia. Adanya penghapusan batasan terhadap arus modal, barang dan jasa, batas negara akan menjadi kabur. Kemudian keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, membuka peluang masuknya produk global ke pasar domestik. Lalu di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana iptek ini menjadi salah satu hal untuk meningkatkan kesejahteraan, berkelanjutan, dan peradaban suatu bangsa. Di mana iptek ini mampu mempermudah masalah dan urusan manusia, serta mempermudah komunikasi manusia. Dengan perkembangan iptek ini tentunya ada perubahan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Lalu dalam hal bidang transportasi, di mana transportasi ini pemindahan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Di mana peranan transportasi ini penting dalam suatu negara. Dalam hal distribusi, dalam hal produksi, dan juga bagi konsumsi itu tentunya membutuhkan transportasi dan segala aktivitasnya. Di mana kemudian terjadilah inovasi dalam hal teknologi transportasi seperti perkembangan teknologi kereta, bus, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Lalu ada faktor yang mendorong terjadinya globalisasi transportasi. Pertama, di mana manusia menginginkan perubahan yang ada, di mana kemudian hidupnya jadi lebih mudah dan juga praktis. Perkembangan teknologi yang ditandai dengan majunya pendidikan, perkembangan di bidang telekomunikasi, yang dimana perkembangan teknologi itu diberitakan secara cepat ke seluruh dunia. Apa saja sih dampak dari globalisasi? Pertama ada dampak positifnya, berkembangnya iptek. Di mana tentu dalam hal positifnya ini, misalkan teknologi traktor ya dalam hal pengolahan tanah di bidang pertanian mampu meningkatkan produktivitas dibandingkan dengan yang tradisional, misalkan lewat hewan ya. Lalu ada meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Tentunya dengan efektivitas tentu ada pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Ada efisiensi ini secara tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Dan dimana ketika efektivitas tugasnya benar, maka efisiensinya dilakukan dengan cara yang tepat. Contohnya, misalkan pemanfaatan teknologi internet dalam hal penjualan tiket, pesawat, kereta, bus, yang dimana menjadi usaha manusia ini menjadi kebutuhannya semakin lebih mudah. Lalu udah perekonomian suatu negara itu meningkat. Dengan ada globalisasi tentunya pertama itu yang meningkat itu globalisasi ekonomi ya. Dilihat dari perdagangannya, pasar modal, investasi, dan pasar kerjanya. Di mana dengan dampak positifnya ini tentunya perekonomian negara itu menjadi lebih maju dengan di banyaknya modal dan investasi yang masuk. Lalu meningkatnya taraf hidup masyarakat.
Dengan meningkatnya perekonomian suatu negara tentunya meningkatkan dari taraf hidup masyarakat ya, di mana masyarakat bisa bekerja di luar negeri dengan upah yang lebih baik. Tentunya jadi juga dari kesejahteraannya, negara itu jadi aman, damai juga dan juga tentram. Lalu komunikasi semakin cepat dan mudah dengan media komunikasi saat ini dari tradisional mungkin tadinya surat kali ini menjadi lebih modern ya, seperti layaknya video call, media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Lalu ada berkembangnya dunia pariwisata, di mana tentunya akibat dari globalisasi ini menjadikan Indonesia itu sebagai tempat promosi yang baik ya untuk dari segi pariwisatanya. Seperti daerah Bali yang tentunya sudah terkenal bagi wisatawan asing di seluruh dunia. Di mana dari masalah dari media sosial ya, seperti di koran, majalah, TV, internet dan sebagainya, kita tuh menjadi terkenal dalam hal pariwisata. Lalu dari berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Tentunya dengan hal ini keterbukaan kebebasan informasi itu sangat penting. Dengan kemudahan ini tentunya menjadi informasi itu cepat mudah beredar secara cepat dan juga secara menyeluruh atau secara global. Lalu ada dampak negatif dari globalisasi. Pertama ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Misalkan dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat atau bangsa Eropa ya, Amerika ya. Di mana budaya bangsa ini yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Tentunya bisa kita lihat nih dari cara pakaiannya atau cara mengisi waktu luang. Misalkan nih gaya hidup yang bermewah-mewahan dan pergi ke klub malam. Lalu ada penyebab westernisasi. Pertama, kurangnya penguasaan perkembangan iptek, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Lalu maraknya budaya barat dan akulturasi budaya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah budaya yang baik dan buruk, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan, dan terakhir meniru gaya berbusana, rambut, gaya hidup yang kebarat-baratan. Lalu dampak positifnya, kita dapat menguasai iptek, terjadi akulturasi budaya untuk memperkaya khasanah bangsa, penggunaan bahasa lain atau bahasa asing dalam komunikasi tentunya meningkatkan wawasan dan pengetahuan, dan terakhir munculnya ide-ide baru untuk kemajuan iptek. Lalu ada dampak negatif westernisasi. Pertama, lunturnya jiwa nasionalisme, berkurangnya semangat cinta tanah air, gaya hidup konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, dan munculnya pornografi dan pergaulan bebas. Lalu tadi ada westernisasi, kali ini ada demoralisasi atau dekadensi, di mana menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang, di mana munculnya paham-paham barat menyebabkan nilai sosial itu mulai memudar ya. Contohnya ketidakpedulian terhadap sesama dan juga ada maraknya pergaulan bebas. Lalu ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosioekonomi ini terlihat secara tajam ya antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Misalkan yang orang makin kaya ya, sedangkan yang orang miskin makin miskin. Tentunya tidak adanya pemerataan pembangunan sosial ekonomi yang berimbang antara si kaya dan si miskin. Lalu ada kriminalitas, di mana akibat dari ketimpangan sosial ekonomi ini memunculkan kriminalitas ya, di mana kriminalitas ini bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Ada penyebabnya nih kriminalitas. Pertama, pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, lalu ada kepadatan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan terakhir mentalitas yang labil atau yang belum stabil. Akibat kriminalitas pertama, merugikan pihak lain baik secara material maupun imaterial atau moral, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Lalu ada solusinya nih akibat dari tindakan kriminalitas. Pertama, penegakan sanksi hukum yang tegas tanpa pandang bulu, baik yang miskin maupun yang si kaya. Lalu mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Lalu menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Lalu tentunya ada pencemaran lingkungan akibat dari masalah globalisasi ya, di mana globalisasi ini bisa menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dari perkembangan teknologi ataupun alat mesin ya, dari pengolahan pabrik ya maupun industri lainnya. Di mana kemudian lingkungan itu menjadi tercemar ya.
Kemudian ada penanggulangannya. Pertama dengan cara secara administratif ya, dengan diperketat lagi aturannya, lalu edukatif dengan diberi pendidikan, lalu dan secara teknologi di mana dengan pembuangan limbah diolah dulu ya, kemudian baru dibuang ke lingkungan. Lalu ada kenakalan remaja, di mana disebut juga juvenile delinquency, di mana perbuatan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui masyarakat sehingga menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Apa saja sih penyebab dari kenakalan remaja ini? Yang pertama ada demonstration effect, di mana pola hidup yang memperlihatkan penampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya demi meraih gengsi atau prestis. Ada bentuk-bentuk kenakalan remaja. Pertama, yang di mana kenakalan remaja menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, lalu perampokan dan pembunuhan, lalu menimbulkan korban jiwa bagi pihak lain seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalkan penyalahgunaan narkoba. Lalu ada kenakalan yang bersifat melawan status, misalkan pelajar yang bolos, dan terus juga dia mengingkari statusnya sebagai anak dengan pergi dari rumah, membantah perintah orang tuanya. Lalu kenakalan remaja non kriminal, di mana dia cenderung pada sifat-sifat halnya yang sifat menyendiri ya atau apatis terhadap kegiatan yang ada di masyarakat ataupun di sekolah. Misalkan dia suka melamun, terus cepat tersinggung dan membesar-besarkan kekurangannya sendiri. Di mana ada gejala-gejala kenakalan remaja seperti membentuk geng motor, terus membentuk kelompok dengan aturan tidak etis, misalkan kelompok pergaulan bebas, membawa kelompoknya itu ke arah destruktif seperti tawuran dan pemerasan, peredaran gambar atau film porno di kalangan remaja, memakai, mengedarkan, memasuki jaringan pemakaian narkoba, tindakan disipliner di sekolah misalkan seperti bolos, tawuran, dan tidak patuh terhadap orang tua dan guru. Dan ada vandalisme atau mencoret-coret fasilitas umum. Lalu ada penyimpangan seksual seperti pelecehan dan pencabulan. Dan terakhir ada tindakan kriminal seperti mencuri, perampok, dan juga membunuh. Lalu ada faktor penyebab dari kenakalan remaja. Pertama dari dalam internalnya atau dalam diri remajanya. Pertama, adanya krisis identitas di mana dalam hal perubahan biologis dan sosiologisnya bisa menyebabkan perubahan dalam hal kepribadian remaja. Pertama, dari hal konsisten dalam kehidupannya. Kedua, terbentuknya perannya dalam masyarakat ya, di mana umumnya terjadi kenakalan remaja ini karena kegagalan integrasi yang kedua. Lalu faktor kepribadian, di mana pada masa remaja itu tentunya masa mencari jati diri, di mana mereka masih ada krisis identitas, belum ada pegangan, di mana mereka tentunya mencari kepribadian yang tidak baik yang mengarahkan ke arah kenakalan atau penyimpangan dari nilai dan norma yang ada. Lalu ada faktor status dan peranannya dalam masyarakat, di mana tentunya dia ini karena masyarakatnya telanjur memberikan label atau status kepada si anak ini sebagai orang yang bandel, suka berulah, dan sebagainya. Lalu ada faktor eksternal, di mana dari luar diri remaja tersebut. Pertama dari kondisi lingkungannya. Tentunya keluarga itu hal yang paling penting membentuk kepribadian anak. Misalkan kondisi keluarga yang kurang baik, ya misalkan seperti ada masalah keluarganya, misalkan dia kurang perhatian, anak broken home, ya, yang menyebabkan anak itu menjadi nakal. Lalu dari kontak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik, di mana pengawasan dari lembaga sosial masyarakat tidak berjalan dengan mentoleransi penyimpangan remajanya, di mana kemudian meningkatnya penyimpangan di kalangan remaja. Lalu kondisi geografis atau lingkungan alamnya, misalkan kondisi alam yang kurang baik memicu kenakalan remaja seperti pencurian dan juga gangguan keamanan. Lalu ada faktor keekonomi dan juga disentralisasi politik, di mana karena kesenjangan yang terlalu besar ya antara si kaya dan si miskin menyebabkan kecemburuan sosial bagi si miskin untuk melakukan tindakan perusakan, penculikan, pencurian, perampokan ya. Disintegrasi politik bisa dari hal perang ataupun konflik antar parpol yang bisa menyebabkan remaja tersebut melakukan penyimpangan. Lalu ada upaya untuk peningkatan pencegahan kenakalan remaja. Pertama upaya pencegahannya pertama menguatkan mental si anak ya untuk menghadapi masalah yang ada. Memberikan pendidikan tidak hanya pengetahuan keterampilan saja tapi juga mental, pribadi, agama dan juga budi pekerti. Menyediakan sarana dan suasana itu yang optimal untuk perkembangan remaja yang wajar. Menyelenggarakan kelompok diskusi bagi si anak untuk mengemukakan pandangannya dan pendapatnya, tentunya pengarahan yang positif.
Lalu mendirikan tempat latihan yang menyalurkan kreativitas bagi para remaja. Lalu ada individualisme yang semakin tinggi, di mana kemudian orang-orang tentunya lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan orang lain ya. Kemudian menyebabkan terjadinya eh, kenakalan remaja. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk materi upaya menghadapi globalisasi akan dibahas di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.